Mama bisa merasakan kesedihan kamu. Bilang saja sama Mama, apa yang bisa Mama lakukan untuk membantu kamu. Saya mesti cari laki-laki yang namanya Niko itu, Ma. Kalau sudah ketemu, lalu apa yang mau kamu lakukan? Saya mau menuntut tanggung jawab dia, Ma. Dia mencampakkan ibu saya. Saya harus cari laki-laki yang gak punya tanggung jawab itu, Ma. Rosa kan sudah janji sama kita. Dia akan kasih tahu alamatnya. Tadi kita juga lupa menanyakan di mana ibumu dimakamkan. Tiba-tiba hidup saya rasanya hampa, Ma. Bukan hanya kamu saja yang merasakan hidup ini tiba-tiba menjadi hampa. Mama juga merasakannya. Sejak Raja tahu siapa Rosa itu sebenarnya, Mama sudah merasa satu saat ini pasti akan terjadi. Mama gak usah merasa hampa, Ma. Masa lalu Dewi gak akan merubah rasa cinta Dewi ke Mama. Gak akan, Ma. Dewi cuma ingin menyelesaikan masa lalu Dewi supaya gak lagi membebani masa depan Dewi, Ma. Siapa barusan, Yan? Nggak kenal, Bu. Dia nitip ini untuk Non Dewi. Terus dia pergi. Rosa. Rosa? Rosa, tunggu! Rosa, tunggu! Rosa! Rosa! Apa artinya semua ini? Kenapa kamu kembalikan uang pemberian Dewi? Bagaimana dengan pengobatan suami kamu? Suami saya dan saya sependapat bahwa kebaikan Ibu dan Dewi hanya akan menambah rasa bersalah kami, yang justru kami rasakan sebagai hukuman. Terus terang, Bu, saya sebetulnya sudah tidak punya keberanian lagi untuk bertemu Ibu dan Dewi. Kenapa? Kami toh tidak membenci kamu. Setelah saya pikir-pikir dan kompromi dengan suami saya merasa diri saya rendah sekali. Saya tidak berani menatap wajah Ibu dan wajah Dewi. Rosa, semuanya kan sudah terjadi. Bagaimanapun saya dan Dewi tidak bisa menyalahkan kamu. Bagaimanapun juga saya telah melakukan kesalahan yang berat yang mungkin tidak termaafkan lagi. Apa yang semua Ibu katakan tadi adalah benar, Bu. Saya yang telah menyebabkan anak Ibu meninggalkan rumah. Dan saya juga yang menyebabkan Pak Baskoro meninggal. Saya bicara begitu kan karena saya emosional. Sekarang setelah saya sadar, mungkin kalau saya berada dalam posisi seperti kamu, saya akan berbuat hal yang sama. Terima kasih atas sikap Ibu ini. Tapi saya tidak bisa menghapuskan rasa bersalah saya. Karena saya telah merusak kebahagiaan Dewi menjadi kesedihan. Tapi kamu tidak bisa memutuskan pertalianmu dengan Dewi. Bagaimanapun kamu adalah budenya. Dewi tidak punya kerabat yang memiliki pertalian darah kecuali kamu dan suamimu. Justru karena pertalian darah itulah yang membuat saya dan suami saya merasa menjadi noda dalam kehidupan kalian.
Kalau kamu tetap bersikap seperti ini, saya harus menyampaikan kepada Dewi apa adanya. Tapi mohon, kamu beritahu di mana kuburan Gea. Saya memang yang membesarkan Dewi, tapi Gealah yang melahirkan Dewi. Dia berhak untuk mendapatkan penghormatan kami. Dia hamil di luar nikah. Niko memang bersalah, tapi Gea juga tidak terlepas dari dosa. Sampai akhirnya dia menebus kehilafannya dengan nyawanya sendiri. Kita tidak berhak menilai dosa yang dia lakukan. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Dosanya tidak bisa memutuskan hubungan darahnya dengan Dewi. Dan karena dosanya saya justru memiliki sesuatu yang membuat saya tetap masih semangat menjalankan hidup ini. Kenapa ya tanggal meninggalnya kok nggak ditulis? Rosa bilang, memang sengaja tidak ditulis. Karena dalam hati Rosa, ibu masih tetap hidup, walaupun secara fisik sudah dimakamkan. Dibersih-bersihin ya Pak ya, rumputnya tolong diguntingin ya Pak ya. Makasih ya Pak. Mama sedih melihat kamu selalu murung seperti orang yang baru pulang dari pemakaman. Lalu, maunya Mama saya harus menyanyi gembira dalam menghadapi keadaan seperti ini? Setidak-tidaknya kamu harus bisa menganalisa situasi hubungan kamu dengan Arya. Apa sih yang perlu dianalisa, Ma? Arya itu sudah tidak memerlukan saya lagi. Tadinya Mama juga berpikir begitu. Tapi setelah Mama pikir-pikir, keadaannya tidak seburuk seperti apa yang kita perkirakan. Apa sih alasan Mama mengira seperti itu? Logika. Itu dasar pemikiran Mama. Arya pasti sekarang ini sedang tertekan karena opanya meninggal yang menjadi pewaris tunggal kedua orang tuanya. Dia tidak punya kerabat lain. Satu-satunya orang yang punya ikatan sekarang ini dengan dia hanya kamu. Mama nggak usah menghibur saya dengan impian Mama itu. Arya itu sudah tidak mau kenal sama saya lagi, Ma. Ini bukan impian Mama, tapi ini hasil pemikiran Mama yang wajar dan objektif. Mama berusaha menempatkan diri Mama di posisi Arya, dan Mama bisa menghayati apa yang dia rasakan. Dalam kesedihannya sekarang ini, dia bukan saja tidak mau kenal dengan kamu, tapi Mama yakin dia juga tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia sedang berusaha menenggelamkan dirinya dalam kesibukan untuk melupakan kesedihannya.
Arya, apa ini betul-betul Ami yang pernah kamu ceritakan sama Opa? Iya, Opa. Kenapa? Opa tidak menyangka kamu memilih gadis seperti ini. Maksud Opa apa? Tadi Opa membayangkan bahwa kamu akan memilih gadis yang super modern. Tidak gadis seperti ini. Kok Opa baru bilang sekarang? Arya, Opa suka kejutan. Dan ini kejutan yang sangat membahagiakan. Opa akan bahagia sekali kalau kamu memilih gadis seperti ini menjadi calon istrimu. Selamat datang di keluarga kami. Sekarang, lihat Opa. Dengan jujur, jawab pertanyaan Opa tadi. Dan sekarang bilang kepada Opa bahwa kamu tidak mencintai Arya. Saya tidak mencintai Arya, Opa. Opa rasa kamu bohong. Opa, Dewi kan barusan bilang bahwa Dewi tidak mencintai saya. Kita ini hanya berteman biasa kok, Opa. Apa aneh kalau laki-laki dan perempuan berteman tanpa ikatan cinta? Mata hati kamu lebih buta daripada mata kepala kamu. Kamu tidak bisa melihat fakta di hadapan kamu. Tapi mata Opa lebih syarat dengan pengalaman. Mata Opa lebih tahu dan bisa membedakan antara fata morgana dan kenyataan. Kalau saja saya bisa memutar dunia ini kembali ke masa lalu. Kita nggak akan bisa muter dunia untuk balik ke masa lalu. Karena itu, Opa dengan Arya adalah bagian dari masa laluku yang harus aku lupakan. Aku senang dengan sikap kamu. Lebih baik kita memikirkan masa depan kan, daripada menangis masa lalu. Tapi aku masih belum bisa memikirkan masa depan. Karena ada satu bagian dari masa laluku yang harus aku selesaikan. Menelusuri masa lalu kamu yang lain. Aku harus memberi pelajaran pada laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Dia yang membuat aku terlempar ke dunia ini jadi anak haram. Dan dia laki-laki yang menyebabkan kematian perempuan yang melahirkan aku. Tapi kamu mau cari dia di mana? Tampangnya aja kamu nggak tahu kan? Itu dia masalahnya. Aku cuma punya alamat lamanya. Kalau aja di negara kita ini ada detektif swasta, mungkin aja kerjaku jadi lebih enteng. Mungkin om aku bisa bantu. Emangnya om kamu detektif swasta? Bukan, tapi dia pensiunan polisi. Cuma sekarang dia kerja di travel bureau karena dia suka melakukan perjalanan. Ya
Yang aku perluin itu orang yang bisa kerja jadi detektif, bukannya turis guide. Iya, tapi om aku itu masih bisa melakukan pekerjaan mirip polisi. Selama pekerjaan itu nggak berseberangan dengan hukum. Aku bisa antar kamu ke sana. Kamu bisa antar aku ke sana sekarang? Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya kita perlu keluar masuk kafe atau bar.